Selamat malam yang terhormat Ibu Dr. Silvana Syah SSI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 1. Perkenalkan, nama saya Tasya Ratna Anjani dengan NIM 250201010769 kelas MJ205 dari Program Studi Manajemen PJJ S1. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu pembuatan mind mapping yang merangkum materi perkuliahan dari sesi 1 sampai sesi 5. Pada lembar pertama ini kita membahas dasar penyajian data, yaitu pengantar statistika ekonomi dan penyajian data. Konsep dasarnya yaitu dari statistika dan statistika. Statistika merupakan ilmu atau metodenya, sedangkan statistik adalah nilai karakteristik dari data sampel itu sendiri. Data secara umum dibagi menjadi data kualitatif berupa kategori dan kuantitatif berupa angka numerik. Skala pengukurnya pun bertingkat dari yang terendah yaitu nominal, ordinal, interval, hingga yang tertinggi yaitu skala rasio karena memiliki nilai 0 mutlak. Data-data mentah ini kemudian kita rapikan dan kita sajikan menggunakan tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram lingkar, maupun histogram untuk data kontinu. Contoh di bidang informatik, penerapannya adalah saat kita mengekstrak data log traffic harian yang masuk ke sebuah web server. Data jumlah request ini merupakan kuantitatif berskala rasio yang kemudian kita sajikan menjadi grafik histogram pada dashboard monitoring untuk mendeteksi jam-jam sibuk server. Hubungan antar konsepnya, skala data yang kita identifikasi di awal sangat menentukan validitas jenis grafik yang kita pilih. Data nominal cocok menggunakan diagram lingkar, sedangkan data rasio kontinu wajib disajikan menggunakan histogram. Lalu masuk pada lembar kedua, itu ukuran pemusatan data, yaitu mencari suatu nilai tunggal yang mewakili pusat atau lokasi kelompok data. Yang pertama itu mean atau rata-rata diperoleh dari jumlah nilai data dibagi banyak data kelompok. Sifatnya sangat sensitif terhadap nilai ekstrim. Rumus utama mean yaitu jumlah nilai seluruh data dibagi banyaknya data. Lalu kedua, median, yaitu nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian sama besar setelah diurutkan. Median sama dengan data ke dalam kurung n tambah 1 dibagi 2. Nah, lalu kita masuk ke modus, yaitu nilai yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi. Rumus data kelompoknya TB itu tepi bawah kelas modus, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. P itu panjang interval kelas. Contoh penerapan di bidang informatika, mengukur performa aplikasi menggunakan mean untuk menghitung rata-rata waktu respon server, dan menggunakan modus untuk mengetahui jenis error HTTP status kode yang paling sering muncul. Hubungan antar konsep ketiga parameter ini saling melengkapi untuk melacak pusat data. Jika nilai mean, median, dan modus dari kelompok data bernilai sama, maka bentuk kurva datanya akan simetris sempurna tanpa kemencengan. Lalu pada lembar ketiga kita memaparkan itu ukuran lokasi atau letak data yang sudah diurutkan secara berkelompok. Yaitu yang pertama adalah kuartil, membagi data menjadi 4 bagian sama besar, di mana letak posisinya dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu QI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 dibagi 4. QI itu bisa kuartil ke 1, 2, atau ke 3. N itu adalah jumlah data. Lalu desil itu membagi data menjadi 10 bagian sama besar dengan rumus DI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. DI ini itu desil ke 1 sampai ke 9, sementara N yaitu jumlah data. Ketiga itu persentil, itu membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Rumusnya yaitu PI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 dibagi 100. I itu adalah P ke 1 sampai P ke 99. N itu jumlah data. Lalu contoh di bidang informatika, ukuran letak ini sangat krusial dalam analisis latensi jaringan oleh tim DevOps. Mereka menggunakan nilai persentil ke 95 mengabaikan 5% data persentil yang terlalu ekstrim sehingga batas kelambatan koneksi pengguna mayoritas dapat terpantau akurat. Hubungan antar konsep secara matematisnya itu nilai kuartil tengah Q2
desil ke-5 atau D5 dan persentil ke-50 atau P50 memiliki nilai yang sama dengan median data. Dalam interpretasi ukuran letaknya mengetahui posisi suatu data relatif terhadap keseluruhan kelompok. Contohnya menentukan batas kelulusan atau performa ekstrim. Lalu pada lembar keempat kita memiliki ukuran penyebaran untuk mengukur seberapa jauh data menyimpang dari pusatnya atau seberapa stabil kelompok data tersebut. Rank yaitu selisih nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Yang kedua itu varian rata-rata kuadrat simpangan terhadap mean. Rumusnya yaitu sigma dalam kurung xi dikurang x bar pangkat 2 dibagi n kurang 1. Lalu standar deviasi akar kuadrat dari varians yang menunjukkan simpangan baku jarak asli data seperti berikut ini. Terus yang keempat yaitu koefisien varian untuk mengukur persentase variabilitas relatifnya. Rumusnya yaitu S standar deviasi dibagi X bar kali 100%. X bar ini itu nilai rata-rata mean dari seluruh data. Contoh di bidang informatika penerapannya adalah saat kita melakukan uji stabilitas kecepatan unduh dari dua provider internet atau ISP, jika kedua ISP memiliki nilai rata-rata mean yang sama, kita wajib memilih ISP dengan standar deviasi terkecil karena itu membuktikan koneksi internetnya jauh lebih konsisten, homogen, dan jarang mengalami drop speed. Hubungan terkonsep, hubungan rumus varians dan standar deviasi dibangun langsung menggunakan komponen mean pada sesi 2. Nilai standar deviasi tersebut kemudian diturunkan untuk menghitung persentase penyebaran relatif pada koefisien varian. Lalu terakhir pada lembar kelima, kita mempelajari ukuran skewness dan kurtosis untuk menganalisis morfologi atau bentuk kelengkungan kurva data. Skewness itu mengukur kemencengan kurva apakah berbentuk positif, menceng ke kanan di mana ekor grafik memanjang ke kanan, negatif menceng ke kiri, atau simetris bernilai 0 menggunakan rumus sebagai berikut. Yaitu rumusnya n dibagi n dalam kurung n kurang 1 dalam kurung lagi n dikurang 2. Terus ada sigma xi dikurang x bar dibagi populasi dalam kurung itu. Terus ada pangkat 3. N itu total jumlah sampel data, x bar itu nilai rata-rata dari data, xi itu nilai data ke, fi itu frekuensi kelas interval ke. Terus kita lanjut ke kurtosis, mengukur derajat keruncingan puncak kurva yang dibedakan menjadi leptokurtik, mesokurtik itu dan pletikurtik. Lepokurtik itu distribusinya memiliki kurtosis positif atau lebih dari 0, menunjukkan distribusi dengan puncak yang lebih tinggi dan ekor yang lebih tebal dibandingkan distribusi normal. Sementara itu mesokurtik distribusinya memiliki tingkat kurtosis yang sama dengan distribusi normal. Nilai kurtosis distribusi mesokurtik biasanya sekitar 0 atau 3 jika menggunakan definisi yang tidak diubah. Yaitu yang terakhir, platikurtik distribusi dengan kurtosis mengutip kurang dari 0 menunjukkan distribusi yang lebih datar dengan ekor yang lebih tipis dibandingkan distribusi normal. Nah, rumusnya yaitu n dalam kurung n tambah 1 dibagi dalam kurung n dikurang 1 dalam kurung n dikurang 2 dalam kurung n dikurang 3. Sigma dalam kurung xi dikurang x bar dikurang populasi, lalu pangkat 4 dikurang 3 dalam kurung n dikurang 1 pangkat 2 dibagi dalam kurung n dikurang 2 dalam kurung n dikurang 3. Contoh di bidang informatika, konsep ini diimplementasikan pada sistem keamanan siber jalan komputer. Jika kurva harian trafik paket data yang biasanya berbentuk mesokurtik tiba-tiba berubah secara anomali menjadi
leptokurtik ekstrim atau menceng positif tinggi, serta akan mendeteksi hal tersebut sebagai indikasi dengan cyberflooding paket atau serangan DDoS. Hubungan terkonsepnya dalam sesi 5 ini merupakan puncak integrasi data karena rumus Kaunas dan kurtosis menggabungkan pembilang dari parameter pusat, mean, median, modus pada sesi kedua, serta penyebutan skala berupa standar deviasi dari sesi keempat. Sebagian kesimpulan seluruh materi statistik deskriptif dari sesi 1 sampai sesi 5 ini merupakan satu kesatuan alat analisis yang sangat kuat dan saling berhubungan erat, baik untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi bisnis maupun pengoptimalan sistem teknologi informasi. Demikian presentasi tugas mind mapping dari saya. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Silvanasya atas bimbingannya selama perkuliahan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.